Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan namaskar fans berat India. Di video perdana ini saya akan menyajikan alur cerita dari sebuah film Bollywood baru yang berjudul Mimi. Mimi adalah sebuah film yang secara resmi sudah bisa ditonton di jaringan streaming berbayar Netflix sejak 29 Juli 2021. Pemeran utama dalam film ini adalah Kriti Sanon yang berperan sebagai Mimi, kemudian ada Pankaj Tripathi yang berperan sebagai Banu Pratap, seorang sopir, kemudian ada Saitam Hankar yang berperan sebagai Sharma. Sharma sendiri adalah teman baik Mimi. Di sisi lain ada Evelyn Edwards yang berperan sebagai Samar dan Aiden Waitok yang berperan sebagai John. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. John dan Samar adalah pasangan suami istri asal Amerika Serikat yang saat ini sedang tinggal di India. Mereka berdua sangat ingin memiliki anak. Masalahnya, Samar tidak bisa hamil karena ada gangguan di rahimnya. Mereka akhirnya mencoba cara yang lain. Salah satu praktik yang mereka lakukan adalah dengan melakukan surogasi. Surogasi adalah ibu pengganti atau rahim yang disewa untuk mengandung dan melahirkan bayi. Jasa surogasi ini dilakukan oleh pasutri yang memiliki kendala untuk memiliki keturunan. Di Indonesia sendiri, praktik surogasi ini merupakan praktik ilegal alias tidak diperbolehkan secara hukum untuk dilakukan di Indonesia. Banu Pratap, sopir yang mengantar Samar dan John selama mereka di India, mendengar pembicaraan kedua penumpangnya itu tentang keinginan mereka untuk melakukan surogasi dan mencari ibu pengganti. Banu kemudian menawarkan diri untuk mencarikan ibu pengganti untuk kedua pasutri itu. Dia meminta imbalan 5 juta rupiah atau 5 lakh rupiah dan kedua pasutri itu setuju untuk membayar Banu. Sementara itu, Mimi adalah seorang perempuan muda berusia 25 tahun. Dia adalah gadis paling cantik di kota tempat dia tinggal. Dia bekerja paruh waktu di sebuah hotel sebagai penari tradisional. Dia memiliki mimpi dan cita-cita besar untuk menjadi seorang bintang besar Bollywood. Dia sedang berusaha untuk mengumpulkan uang sebagai modalnya untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dia sudah melakukan kontak atau menelpon seseorang di Mumbai untuk membantunya menjadi seorang model. Tapi orang itu meminta uang 5 lakh atau 5 juta rupiah. Mimi jelas tidak memiliki uang sebanyak itu. Orang tuanya sendiri hanya seorang guru musik. Suatu hari, Samar dan John menonton Mimi menari di hotel tempat mereka menginap. Melihat Mimi yang lincah, sehat, dan cantik, kedua pasutri ini menginginkan Mimi sebagai ibu sewa atau surrogate mother untuk calon bayi mereka. Mereka kemudian meminta Banu untuk membujuk Mimi. Mereka mengatakan mereka bersedia membayar jasa Mimi 20 lakh rupiah atau 20 juta rupiah. Ya, kalau dirupiahkan 20 juta rupiah itu sekitar 320 sekian juta gitu ya. Tanpa pikir panjang, Banu kemudian menyanggupi permintaan kedua pasutri itu. Selesai pertunjukan, Banu mendekati Mimi dan Syama. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan mereka berdua pulang. Banu menyampaikan niatan kedua pasutri itu kepada Mimi. Mendengar tawaran Banu, Mimi langsung marah. Dia merasa dilecehkan karena mengira harus berhubungan intim atau ada adegan bercocok tanam ya dengan John untuk bisa mengandung bayi dari John. Banu kemudian menjelaskan kepada Mimi bahwa sekarang ada teknik atau ada metode yang memungkinkan dia hamil atau dia mengandung anak dari John dan Samar tanpa harus berhubungan badan dengan John. Banu kemudian mengibaratkan rahim Mimi sebagai sebuah ladang yang ingin disewa oleh Samar dan John. Mimi masih bingung dengan penjelasan yang dilakukan oleh Banu. Bagaimana bisa dia akan hamil tanpa berhubungan badan dengan John? Banu kemudian menjelaskan bahwa ada metode medis yang memungkinkan itu terjadi sekarang. Bernama in vitro fertilization atau IVF. Pada teknik ini, pembuahan sel telur Samar dan sperma John dilakukan di luar rahim. Setelah pembuahan tersebut berhasil membentuk embrio, barulah calon janin itu ditanamkan ke rahim Mimi. Mendengar penjelasan Banu, Mimi mulai tertarik. Banu kemudian mengatakan bahwa pasutri itu akan membayar Mimi 20 lakh untuk jasanya. Dengan uang itu, Mimi akan bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi bintang Bollywood. Dia akhirnya setuju. Banu, Mimi, dan Syama pergi menemui Samar dan John. Mereka semua kemudian pergi ke rumah sakit atau rumah sakit salin ya, tempat praktik surogasi dilakukan. Mereka kemudian menandatangani kontrak perjanjian itu. Selama kehamilannya, Mimi tidak mungkin tinggal di rumahnya bersama kedua orang tua dan neneknya. Dia terpaksa berbohong kepada ayah dan ibunya. Dia mengatakan dia mendapatkan tawaran untuk main di sebuah film. Film itu sendiri akan syuting di sebuah kapal pesiar dan akan berlayar selama 9 bulan. Dia bahkan sudah mendapatkan uang muka untuk tawaran main di film itu. Dengan berat hati, kedua orang tua Mimi membiarkan putri mereka untuk pergi. Mimi memutuskan untuk tinggal di rumah Syama selama masa kehamilannya.
Syama hanya tinggal dengan ayahnya yang jarang pulang karena dia memilih untuk menjadi seorang sufi atau seorang dai kompor gitu ya. Rumah Mimi dan Syama cukup berjauhan, tapi tidak terlalu jauh sih sebenarnya karena mereka masih ada saling mengenal. Orang tua Mimi kenal baik dengan Syama, bahkan menganggap Syama sebagai anak mereka sendiri, meskipun Syama adalah seorang muslim. Mimi dan Banu kemudian berpura-pura sebagai suami istri. Mereka menyamar sebagai muslim agar bisa tinggal di tempat Syama. Mimi mengenakan burko atau pakaian tertutup lengkap dengan cadar dan sebagainya agar tidak ditandai oleh orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Syama. Sementara Babu mengganti namanya sebagai Nashiruddin yang kadang-kadang dia salah ucap ya. Kadang-kadang dia bilang nama saya Nawazuddin. Dan mereka bertiga tinggal di satu rumah. Mereka berusaha keras menjaga pola makan Mimi demi menjaga kondisi bayi yang dikandungnya. Kandungan Mimi semakin besar. John dan Samar kembali ke India untuk melihat kandungan Mimi. Mereka sangat bahagia dengan bayi yang dikandung Mimi. John, Samar, Mimi, dan Banu kemudian pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa kandungan Mimi. Setelah diperiksa, ternyata ada masalah dengan janin yang dikandung Mimi. Diperkirakan janin itu akan lahir dalam kondisi cacat. Nah, kabar buruk itu dirahasiakan dari Mimi. Samar menangis mendapatkan kabar buruk dari dokter. Dia segera menemui Banu dan mengatakan dia tidak menginginkan anak yang dikandung Mimi. Dia tidak siap merawat anak yang cacat. Mereka meminta Banu untuk menyuruh Mimi menggugurkan bayi yang dikandungnya. Kedua pasangan suami istri itu kemudian terbang kembali ke Amerika. Mereka menghilang. Banu dengan berat hati akhirnya menyampaikan kabar buruk itu kepada Mimi. Mendengar kabar itu, Mimi menangis histeris. Dia bingung dan kecewa. Dia mencoba menelpon Samar, tapi nomornya Samar tidak dapat dihubungi. Mimi yang histeris berlari keluar rumah tanpa mengenakan burko dan tutup mukanya. Tetangga Sharma kemudian akhirnya mengetahui bahwa pasangan suami istri yang tinggal di rumahnya selama ini adalah Mimi. Kabar itu segera sampai ke telinga kedua orang tua Mimi. Mimi akhirnya terpaksa kembali ke rumah kedua orang tuanya. Banu ikut juga sama Mimi. Kedua orang tua Mimi kecewa berat dengan anaknya yang hamil. Mereka marah karena telah dibohongi oleh Mimi. Mereka memaksa Mimi untuk mengatakan siapa ayah dari bayi yang tengah dikandungnya sekarang. Dalam kondisi terdesak, Mimi menunjuk ke arah Banu. Keluarga Mimi semakin kecewa karena salah satu murid ayah Mimi mengatakan bahwa Banu adalah seorang muslim. Banu kemudian mengeluarkan KTP-nya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Hindu. Neneknya Mimi dengan bijak kemudian menasihati kedua orang tua Mimi untuk oke lah, kita terima aja keadaannya. Bayi yang dikandung Mimi adalah cucu mereka juga. Banu yang terjebak karena ditunjuk oleh Mimi sebagai ayah dari anak yang tengah dia kandung, terpaksa harus menetap di rumah keluarga Mimi. Bayi yang dikandung Mimi pun lahir. Kedua orang tua Mimi terheran-heran melihat cucu mereka begitu tampan. Dia berkulit putih. Semua orang melihat ke arah Banu karena itu tidak mirip sama sekali dengannya. Syama menanyakan kondisi bayi yang dilahirkan oleh Mimi kepada dokter. Dokter mengabarkan bahwa bayi Mimi normal dan baik-baik saja. Mungkin dokter yang memeriksa Mimi dulu membuat diagnosa yang salah dan tidak akurat. Bayi bule laki-laki itu diberi nama Raj. Mimi yang semula tidak mau merawat bayi karena masih menyimpan mimpi untuk mengejar karir Bollywoodnya, kini mengubur impiannya. Dia memutuskan untuk menjadi seorang ibu full time kayak orang bekerja. Keluarga besar Mimi juga sangat bahagia dengan kehadiran seorang cucu di rumah mereka. Banu yang masih berpura sebagai suami dan ayah Raj terpaksa akhirnya harus tinggal di rumah Mimi. Istri Banu yang tinggal di Delhi menelpon Banu karena dia tidak pernah pulang. Dia dan ibunya heran kenapa Banu selama hampir setahun tidak pernah pulang mengunjungi mereka. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi mencari Banu. Mereka menunjukkan foto Banu ke warga sekitar. Salah seorang warga mengatakan dia mengenal foto Banu dan dia adalah suami Mimi. Istri dan ibunya Banu kaget mendengar kabar itu. Mereka berdua segera ngamuk-ngamuk ke rumah kedua orang tua Mimi. Melihat semua keributan itu, akhirnya Sharma terpaksa menceritakan cerita sesungguhnya. Dia menceritakan bahwa Banu tidak menikah dan Raj bukanlah anak Banu. Raj adalah putra dari Samar dan John. Mimi hanya menjadi ibu sewa atau surrogate mother. Tapi saat hamil, Samar dan John pergi meninggalkan Mimi karena kabar bahwa Raj waktu itu terancam lahir dalam kondisi tidak normal. Lama-kelamaan, kedua orang tua Mimi mengerti dan menerima. Mereka tetap menganggap Raj sebagai anak Mimi dan cucu sah mereka. Saat Raj berumur 4 tahun, Mimi kembali menari. Kali ini dia menari sambil membawa Raj. Video tarian Mimi dan Raj menyebar di Facebook dan dilihat oleh Samar. Kedua pasutri itu kemudian kembali ke India dan mendatangi keluarga Mimi. Mereka berniat untuk mengambil dan merebut Raj.
Mimi tentu saja sangat marah dengan Summer dan John setelah apa yang mereka lakukan. Dulu begitu mendengar kabar bayi yang dikandung itu cacat, mereka pergi begitu saja. Sementara sekarang saat tahu bayi ini normal dan tubuh menjadi anak yang lucu dan sehat, mereka datang begitu saja dan mau merebutnya dari Mimi. Mimi benar-benar marah, tapi John mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk merebut Raj dari Mimi karena itu akan membuat istrinya sangat bahagia. Banu membawa seorang pengacara. Pengacara itu menjelaskan kepada Banu dan Mimi bahwa posisi mereka cukup sulit. Jika sampai John dan Summer melakukan tes DNA, maka Raj pasti akan jatuh ke tangan mereka. Memang ada celah untuk melawan mereka berdua, tapi masalahnya butuh waktu dan biaya yang mahal. Banu mengatakan bahwa dia siap menjual mobilnya untuk biaya persidangan. Orang tua Mimi juga bersedia menjual rumah mereka untuk biaya mempertahankan Raj. Saat keluarganya begitu nekat mempertahankan Raj, Mimi justru mengatakan bahwa oke, Raj memang anak Summer dan dia akan membiarkan mereka membawa Raj ke Amerika Serikat. Tindakan Mimi ini dia ambil bukan karena dia tidak menyayangi Raj ya, justru dia melakukannya karena sangat menyayangi Raj. Dia ingin Raj mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah di Amerika Serikat bersama Summer dan John. Mimi yang sudah ikhlas melepaskan Raj kepada John dan Summer, kini sedang menunggu John dan Summer datang untuk menjemput Raj. Summer akhirnya tiba. Di luar perkiraan, Summer justru mengatakan bahwa Raj adalah anak Mimi. Dia tidak ingin memisahkan Mimi dan Raj. Ini demi kebaikan Raj sendiri. Selain itu, Summer mengatakan mereka sudah memiliki seorang putri sekarang. John datang dan menggendong seorang gadis kecil. Summer menjelaskan bahwa saat perjalanan menuju ke rumah Mimi, mereka melewati sebuah panti asuhan. Di gerbang panti asuhan itu mereka melihat seorang gadis kecil yang memegang besi gerbang dan mereka merasa gadis itu kayaknya sedang menunggu mereka. Akhirnya kedua pasutri itu memutuskan untuk mengadopsi gadis kecil itu. Raj pun tetap bersama Mimi dan keluarga mereka bahagia. Itu dia tadi alur film Mimi. Di akhir film ini ada sebuah catatan menarik di akhir film ya. Ini dia.